Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Babilasari, NIM akhir 141 dari Rombel Akuntansi D 2019. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang bab 10, yaitu dengan judul Implikasi Etis dari Teknologi Informasi. Dari buku Sistem Informasi Manajemen, karya Raymond McLeod dan Junior Jerzy Piskel, edisi ke-10. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi itu sendiri. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah ditetapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi kejahatan komputer, dan paten perangkat lunak. Beberapa negara maju lebih maju dibandingkan dengan negara lain dan mengeluarkan undang-undang semacam ini. Dan hukum di satu negara dapat mempengaruhi penggunaan komputer di tempat lain di dunia. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menetapkan budaya etika yang harus diikuti oleh para karyawannya. Oke, selanjutnya yang kita bahas itu tentang moral, etika, dan hukum. Yang pertama ada moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral moral sendiri merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang kedua ada etika. Etika atau ethics adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, negara, maupun profesi. Dan yang ketiga itu ada hukum atau law. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak diarahkan oleh pengaruh. Adik, gimana sih ini? Oke, nah dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan oleh banyak pengaruh sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial. Kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Selanjutnya ada hak dan batasan akses data. Undang-Undang Kebebasan Informasi di tahun 1996 memberi warga negara dan organisasi-organisasi di Amerika Serikat hak terhadap akses data yang dipegang oleh pemerintahan federal dengan perkecualian pada tahun 1970 dikenal sebagai beberapa hukum tambahan dalam bentuk undang-undang pelaporan kredit yang wajar di tahun 1970 yang berkaitan dengan penanganan data kredit dan undang-undang hak privasi federal. Dan yang membatasi tindakan pemerintah federal untuk melaksanakan penyelidikan pada catatan-catatan baik. Hukum lain ditujukan untuk membatasi pemerintahan federal, undang-undang privasi, dan pencocokan komputer. Tahun 1998 membatasi hak pemerintah federal untuk mencocokkan file komputer yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program pemerintah atau mengidentifikasi para debitor. Selanjutnya, ada privasi. Tidak lama setelah Undang-Undang Kebebasan Informasi diterapkan, pemerintah federal mencanangkan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1968. Namun, undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Undang-undang ini ditulis ulang pada tahun 1986 guna mencakup data digital, komunikasi video, dan surat elektronik. Selanjutnya itu ada kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat astagfirullahaladzim.
Oke, selanjutnya ada kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan secara khusus yang diterapkan pada kejahatan komputer. Yang pertama ada Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan yang ditetapkan oleh Dewan Penasihat Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Kedua ada Undang-Undang Perangkat Akses Palsu atau dan Kejahatan serta Penipuan melalui komputer yang menetapkan bahwa merupakan suatu kejahatan federal jika seseorang mendapatkan akses tanpa otoritas atas informasi yang berhubungan dengan pertahanan negara atau hubungan luar negeri. Nah, undang-undang ini juga mengenakan tindak pidana ringan pada usaha mendapatkan akses tanpa otoritas ke suatu komputer yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Privasi Keuangan. Selanjutnya itu ada kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penny pada Gigi Penny, Kolonel John Peterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson di IBM, menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasi sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut sebagai CEO-nya. Selanjutnya ada bagaimana budaya etika diterapkan. Nah, tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap para karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, bentuk etika, dan bentuk perusahaan yang telah disesuaikan. Nah, selanjutnya itu ada alasan di balik etika komputer. James Seymour mendefinisikan etika komputer sebagai analis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Nah, sebagai seorang CEO harus menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat dan merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Satu hal yang amat penting yaitu CEO tidak menanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian. Oke, yang terakhir ada kode etik. Berikut adalah bentuk dari kode etik ACM yang diadopsi pada tahun 1992 yang berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi, yaitu adalah 1. Keharusan moral umum, 2. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, 3. Keharusan kepemimpinan organisasi, dan terakhir kepatuhan terhadap kode. Oke, ya sekian dari presentasi saya. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.